Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audra Jessica dengan NIM 23036220110001, Prodi Akuntansi Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SEMSC, AKCA, CGAE. Di sini saya akan menjelaskan tugas bab 9 tentang pengurang. Untuk pertanyaan pertama, apakah tunjangan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dapat sebagai pengurang biaya bagi perusahaan? Jelaskan jawabannya. Ia dapat, yaitu tunjangan PPh pasal 21 yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau gross up merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan dan beban bagi perusahaan. Jadi bagi perusahaan, tunjangan ini bisa dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto sepanjang benar-benar diberikan dan tercatat dalam pembukuan. Pertanyaan kedua, yaitu biaya apakah yang dapat sebagai pengurang penghasilan bagi orang pribadi? Untuk WP orang pribadi, biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto adalah penghasilan neto tidak kena pajak, bukan biaya tetapi pengurang neto. Biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan 3M seperti biaya operasional usaha, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya gaji, sewa, listrik, dan lain-lain, zakat atau infak atau sumbangan keagamaan resmi. Piutang tidak tertagih sesuai dengan syarat tertentu. Pertanyaan ketiga, apakah kenikmatan dalam bentuk natura dapat dibebankan sebagai biaya? Jelaskan. Ya, mulai pada tahun 2022 sebelum UU HPP, natura dan kenikmatan tidak boleh jadi biaya dan tidak kena pajak bagi penerima. Namun sejak UU HPP dan PMK 62 pada 2023, natura tertentu yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat jadi biaya perusahaan dan objek PPh bagi penerima. Contoh natura yang boleh jadi biaya itu makanan atau minuman untuk semua karyawan, fasilitas kerja yang wajar, natura untuk daerah tertentu, natura dari kewajiban undang-undang. Pertanyaan keempat, kapan piutang tidak dapat ditagih dapat diakui sebagai pengurang biaya dalam perpajakan? Piutang tak tertagih bisa jadi biaya kalau sudah memenuhi syarat dan prosedur, yaitu sudah dibebankan sebagai biaya dalam laporan komersial, ada bukti usaha penagihan yang layak. Untuk piutang lebih dari 100 juta harus ada putusan pengadilan atau perjanjian perdamaian. Untuk piutang kurang lebih 5 juta, cukup surat pernyataan saja. Pertanyaan kelima, yaitu sumbangan yang dikeluarkan melalui kas atau bank perusahaan, apakah sumbangan tersebut dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan perusahaan? Tidak selalu. Pada prinsipnya sumbangan atau donasi bukan biaya pengurang penghasilan bruto karena dianggap pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan 3M, yaitu mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Kecuali zakat atau infak atau sumbangan keagamaan resmi yang disalurkan ke lembaga yang diakui pemerintah. Sumbangan untuk bencana nasional, pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang memenuhi ketentuan. Demikianlah jawaban pada tugas 9 yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.